Pada waktu Yesus ditangkap, kira-kira ketika dia disalibkan jam 12 sampai jam 3 sore, matahari gelap gulita, dan Alkitab berkata, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tembok yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, itu tersingkap dan terbelah. Makanya ketika Yesus mati, dia menjadi korban persembahan. Darahnya tercurah untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa dibatalkan itu. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan hari ini boleh beribadah memperingati Jumat Agung, di mana Engkau mengorbankan dirimu, nyawamu bagi setiap kami. Tuhan, kami yang harusnya mati, kami beroleh hidup karena kematian-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada seorang pun yang berani mengorbankan nyawanya, dan itu adalah bukti kasih yang tertinggi yang Tuhan beri bagi kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya, tanggal merah, tidak pergi liburan kemana-mana tapi beribadah. Karena sesungguhnya Jumat Agung ini adalah salah satu ibadah yang paling penting kalau bagi saya, sebab kita memperingati kematian Kristus. Dan saya pengen saudara kita semua mengerti bahwa kenapa Yesus harus mati. Karena banyak orang Kristen tuh kalau ditanya kenapa Tuhanmu mati, ya, dan tidak bisa jawab nih ya. Kalau orang tanya kenapa Tuhanmu mati, kira-kira saudara jawabnya apa? Nanti saya kasih nomor WA-nya Bu Debbie Basir, Pak Konrad Supit nanti tanya. Kita semua harus tahu, harus mengerti kenapa Tuhan Yesus mati, supaya kita bisa memberi jawab. Karena firman Tuhan berkata, kalau ditinjau dari segi usia, kita ini sebenarnya sudah harusnya menjadi pengajar, ya. Jangan sampai asas-asas pokok dari kekristenan saja kita tidak mengerti. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita lihat bersama Injil Matius pasal yang ke-5. Suara saya ini bisa digedein sedikit nggak ya? Saudara cukup dengar? Ya, saya kok agak kecil mungkin monitornya ya. Jadi Bapak Ibu ya, maaf bukan Injil Matius pasal 5 itu nanti ya. Tapi saya pengen baca dulu Injil Matius pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-57. Kalau kita lihat di sana itu adalah kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus, dia akan diadili, dia ditangkap ya, dan dibawa ke rumah Imam Kayafas. Dan kita lihat Bapak Ibu bahwa untuk menangkap Tuhan Yesus saja itu tidak gampang. Sebab mereka harus punya cukup bukti untuk menghukum Yesus. Kesalahan apa yang harus dia buat zaman itu? Untuk memenjarakan orang itu tidak gampang ya. Untuk menangkap, untuk membunuh, bahkan menyalibkan seseorang, yaitu tuduhannya harus benar-benar kayak sekarang hukum mati. Ya, kalau tidak ada alasan yang tepat untuk menghukum mati, ya bagaimana caranya untuk menghukum mati? Dulu ketika saya belum percaya Tuhan Yesus, saya pikir orang Kristen itu goblok banget ya. Masa mereka percaya Yesus yang mati? Kalau Yesus itu Tuhan, ya dia kan tidak usah mati. Tapi kenapa dia mati? Dia kan Tuhan. Tapi saya mengerti sekarang bahwa memang Tuhan Yesus itu datang untuk mati, ya. Yesus datang untuk mati. Karena kalau dia tidak mati, ya maka sia-sia, kita tidak selamat. Nah kita akan melihat dulu, buka Injil Matius pasal 26
Ayat yang ke-57 kita baca. Judul perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Baca 1, 2, 3. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara yang pernah pergi ke Israel, ya, saya tidak akan pernah melewatkan untuk datang berkunjung ke rumah imam besar Kayafas. Dan di depan rumah imam Kayafas itu ada gereja yang namanya ayam berkokok atau gereja Petrus. Kenapa? Karena memang di situ dulu Petrus lihat dari jauh. Petrus yang tadinya ketika Yesus bilang, malam ini aku akan diserahkan dan iman-imanmu akan tergoncang. Dan Petrus ngomong, tidak Tuhan. Yang lain mungkin tergoncang, tapi aku ndak bakalan. Kalaupun ada yang akan membunuh engkau, kata Petrus, aku yang maju duluan. Tuhan bilang, ndak, kamu akan menyangkal aku. Oh, ndak mungkin. Dan ketika Yesus ditangkap, Petrus dari jauh, dia mau melihat bagaimana akhir perkara ini. Wah, ini guruku sudah ditangkap. Dan akhirnya benar Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kalau saudara datang lihat di rumah Imam Kayafas, masuk ke dalam di bawah tanah itu ada penjaranya Tuhan Yesus. Penjara itu cuma ukuran badannya. Dan dia diturunkan ke bawah itu pakai tali, saudara. Lewat lorong kecil lubang seukuran badan. Jadi Yesus diturunkan, diikat lengannya dua-dua pakai tali. Lalu dia diturunkan pakai tali di penjara di bawah tanah. Saya tidak pernah tidak menangis kalau datang ke sana. Melihat bagaimana penderitaan Kristus dan apa yang dia buat. Di situ sudah berkumpul ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi. Mereka itu bingung mencari alasan bagaimana untuk membunuh Yesus. Dan akhirnya didapatilah, saudara. Mereka sudah bayar saksi-saksi dusta untuk datang, tapi nggak cukup. Karena hukuman salib adalah hukuman mati. Zaman itu belum ada kursi listrik. Zaman itu belum ada pistol. Jadi satu-satunya hukuman mati yaitu digantung di atas kayu salib. Dan ketika akhirnya bingung, gak ada satupun alasan untuk bisa menyalibkan Yesus, ada dua orang datang dan mereka berkata begini. Orang ini berkata, dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dan itu sebuah perkataan yang cukup untuk membunuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah bangunan yang paling sakral buat orang Yahudi. Dome of the Rock, kalau saudara pernah pergi ke Yerusalem, saya harusnya minggu lalu ada di Yerusalem, tapi nggak jadi, di reschedule karena perang. Ya, saya juga tidak mau jadi korban di sana. Sudah cukup Tuhan Yesus saja korban, ya. Lalu saudara, kita kalau pergi ke sana semua pengen lihat Dome of the Rock. Apa itu Dome of the Rock? Dome of the Rock adalah tempat di mana Abraham pertama kali mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Itu tempatnya. Dan di situ juga bait suci dibangun oleh Raja Salomo. Kenapa bisa ada bait suci yang adalah lambang kehadiran Tuhan di bait suci itu? Makanya bagi orang Yahudi, bangunan itu adalah bangunan yang sakral karena di situ tempat kehadiran Tuhan. Kita kilas balik kepada sejarah. Dengar baik-baik, saya mau ngomong ini supaya saudara bisa jawab sama orang. Kalau orang tanya kenapa Yesus harus mati, apa hubungannya Yesus dengan hukum Taurat?
Ketika akhirnya Tuhan mendengar doa bangsa Israel dari Mesir, mereka diperbudak dan akhirnya mereka dibawa ke tanah perjanjian. Tuhan memilih Musa. Waktu Musa bawa bangsa ini keluar, Tuhan tuh berpikir manusia ini butuh hukum. Karena kalau tidak ada hukum, kebablasan ini orang-orang ini. Nggak tahu aturan. Manusia butuh aturan, butuh hukum. Tuhan panggil Musa menghadap di Gunung Sinai. Lalu di sana Tuhan berikan dia 10 hukum Tuhan, 10 perintah Allah, 2 loh batu. Dan 10 perintah Allah itu adalah hukum yang harus ditepati dan diikuti oleh manusia supaya mereka tidak binasa. Dan ke-10 hukum itu semuanya berbunyi jangan, ya, jangan menyembah kepada Allah lain, jangan berzina, jangan membunuh, jangan, semua jangan. Tapi ilmu parenting zaman sekarang bilang tidak boleh bilang jangan. Padahal Tuhan saja memulai dari jangan. Sudah dibilang jangan saja manusia masih tetap berdosa, apalagi kalau nggak jangan. Lalu hukum ini dibawa oleh Musa. Tuhan memerintahkan Musa bikin tabut Allah dari emas, sekian bentuknya, sekian ukurannya, sekian, kamu taruh itu hukum Tuhan di dalam bait, di dalam tabut Allah itu. Tabut Allah ini dibawa oleh bangsa Israel kemanapun mereka pergi. Ketika perang terjadi, akhirnya Saul naik menjadi raja karena bangsa Israel berseru, mereka bilang kita nggak mau cuma dipimpin sama Tuhan, kita butuh raja yang bisa dilihat dengan mata. Kalau Tuhan kan tidak terlihat. Mereka beralih dari negara teokratis yang adalah kepemimpinannya hanya Allah, lalu mereka minta raja, dikasihlah Saul, raja pertama di Israel. Ketika Saul ada, dia berperang bawa tabut Allah ini. Orang Israel berperang bawa, selalu menang dalam setiap pertempuran karena tabut Allah ini melambangkan kehadiran Tuhan. Lalu Daud naik menjadi raja menggantikan Saul. Waktu Daud menjadi raja, Daud bangun istana yang besar. Lalu Daud bilang, aku sudah tinggal di istana yang megah, kenapa Tuhan cuma tidur di tenda? Tabut Allah itu hanya berada di tenda. Aku tidak mau Tuhan tinggal di tenda dan aku di istana yang megah. Aku akan membangun rumah bagi Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, Daud, bagus niatmu itu, tapi bukan engkau yang akan membangunnya karena tanganmu berlumuran darah. Daud berperang, merebut. Tapi anakmu Salomo yang akan membangunnya. Ketika Salomo naik tahta menggantikan Raja Daud, dia tidak pernah berperang. Sebab semuanya sudah aman, sudah damai. Lalu Salomo bangun rumah bagi Tuhan. Itulah yang disebut dengan bait Allah, Dome of the Rock. Itu tempatnya di sana. Lalu umat Tuhan datang ke bait Allah situ untuk yang pertama bertemu Tuhan, yang kedua meminta pengampunan dosa. Tapi yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus di tempatnya tabut Allah itu berada hanya imam besar. Imam yang masuk pun harus kudus. Kalau tidak kudus mati dia juga jadi korban di dalam. Betapa sulit bagi manusia untuk menjangkau Allah dan untuk menerima pengampunan dosa. Padahal manusia kalau nggak diampuni dosanya, maka dia hidup di bawah kutuk, saudara, kebinasaan kekal. Dan ingat, hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Lalu mulailah saudara, lembu-lembu yang tidak bercacat celah itu yang harus jadi korban persembahan. Salah satu, ketika Yesus lahir itu di Bethlehem. Kalau saudara pernah pergi di padang gembala, ternyata bukan secara kebetulan. Yesus lahir di padang gembala itu adalah satu tempat di mana tempat itu menampung
domba-domba yang tidak bercacat untuk dibawa ke bait suci, untuk dikorbankan. Makanya Yesus lahir di tempat itu karena dia datang sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Ketika Yesus lahir, dia menggenapi nubuatan dari zaman perjanjian lama, di mana Yesaya pernah bernubuat, "Hai Betlehem, engkau memang kota kecil, tetapi engkau bukan yang terkecil, karena daripadamu lah akan lahir seorang juru selamat." Tapi orang Yahudi tidak menerima. Ya, makanya sampai sekarang mereka berdoa di tembok ratapan. Tembok itu adalah tembok yang dianggap menjadi tembok yang terdekat dengan ruang Maha Kudus. Tempat tabut itu ada. Nah, ketika Yesus lahir, dia menggenapi semua nubuatan, tapi orang Yahudi tidak menerima karena memang sudah dinubuatkan nabi tidak akan diterima di kampungnya sendiri, apalagi Mesias. Kalau Yesus lahir di Tangerang atau di Bogor mungkin mereka bisa terima, tapi kan tidak sesuai nubuatan. Nggak ada di Alkitab dibilang, "Hai Bogor, akan lahir juru selamat di sana." Nanti bingung lagi, Yesusnya rambutnya keriting, kulitnya hitam, ya nggak sesuai, saudara. Satu-satunya tempat yang paling cocok itu di Bethlehem, sesuai dengan sejarah mencatat. Tapi orang Yahudi tidak mau terima, apalagi ketika Yesus lahir, semua digenapi. Yesus tidak lahir dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Di Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih dikandung oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah sendiri. Jadi dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk dikorbankan, dan darahnya harus dicurahkan sebab nyawa harus diganti dengan nyawa. Manusia nggak bisa selamat. Waktu Yesus datang ke dunia, dia datang ke bait Allah, ternyata bait Allah sudah jadi sarang nyamun. Orang bisnis di bait Allah, ya bahkan imam-imam mulai berjualan kurban yang sempurna, mulai jadi tempat pencarian uang. Yesus membalikkan meja-meja di bait Allah. Orang Yahudi marah. Ketika ahli-ahli Taurat datang, Yesus bilang, "Hai engkau keturunan ular beludak, bajumu putih tapi hatimu busuk." Tersinggung mereka. Yesus bilang, "Kamu seperti kuburan yang bercat putih tapi dalamnya busuk." Yesus menelanjangi semua dosa-dosa mereka. Mereka benci, saudara. Dan memang nubuatan harus digenapi. Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya pada malam dia mau ditangkap, "Sebentar lagi aku akan ditangkap dan domba-dombaku akan tercerai-berai." Dan mereka tidak percaya, tidak mungkin. Dan itu terjadi. Dan akhirnya saudara, ketika Yesus ditangkap, benar, Yesus berkata, "Aku akan merobohkan bait Allah ini." Saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang hidup di Israel dan berkata akan merobohkan, itu sama kayak kita di rumah ibadah. Ya, kalau gereja kan dirobohkan udah biasa ya. Tapi kalau rumah ibadah yang lain dirobohkan, wah itu bisa jadi masalah. Itu artinya kita nggak menghargai. Yang pertama Tuhannya, yang kedua agamanya. Bagaimana mungkin Yesus berkata dia akan robohkan bait Allah yang menjadi tempat yang paling sakral bagi mereka. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, saudara, benar Alkitab berkata pada waktu Yesus ditangkap, kira-kira ketika dia disalibkan jam 12 sampai jam 3 sore, matahari gelap gulita, dan Alkitab berkata tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tembok yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, itu tersingkap dan terbelah. Makanya ketika Yesus mati, dia menjadi korban persembahan. Darahnya tercurah untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa dibatalkan itu. Nyawa harus diganti dengan nyawa.
Dan saudara, penderitaan Kristus itu begitu luar biasa. Dia dipakaikan mahkota duri. Waktu saya ke Israel yang lalu, saya saya dikasih rumput, ya sama tour leader kita di sana. Dia bilang, Bu, ini rumput yang jadi mahkotanya Tuhan Yesus, bisa ditayangkan, ada di multimedia tadi saya bawa. Ini durinya saudara, tajam sekali seperti paku. Ya, ini ujungnya tajamnya kayak jarum. Ini tangan saya loh, jangan gagal fokus ya. Tolong fokus ke durinya. Itu saya pegang, saya coba tusuk dengan ujung jari saya. Saya kesakitan, itu tajamnya kayak jarum dan itu kerasnya kayak paku loh. Itu mereka lilit, ini rumput duri, itu mereka lilit berapa kali saudara, bukan cuma satu kali. Itu dililit berapa kali dan dipasangkan di kepalanya Yesus, dan itu didorong masuk ke dalam kepalanya. Dan darah mengucur di situ, ya kena semua saraf-saraf di kepalanya. Saya aja pegang duri itu. Waduh, ya saya bilang, tapi Yesus bayar harga. Pengorbanannya menghidupkan saudara dan saya. Karena itu saudara, apa makna Jumat Agung bagi kita? Ketika Yesus disalib, dia bilang sudah selesai. Dan sekarang orang berbantah-bantahan, kemarin viral ditanya, siapa yang bunuh Yesus? Tuhan atau iblis? Tidak ada. Yesus adalah Tuhan dan dia menyerahkan nyawanya. Sebelum dia mati dia berkata, Bapa, aku menyerahkan nyawaku. Dia menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Nah, apa arti Jumat Agung bagi kita? Apakah cuma sebatas kita bikin story setiap Jumat Agung? Kita angkat foto mahkota duri, kita angkat salib? Enggak cuma sampai di situ. Saya pengen kita ngerti. Kita baca bersama yuk sebelum waktunya habis. Cepat sekali nih jam ini rusak ya. Kita buka bersama saudara Roma pasal yang ke-6. Kayaknya saya baru khotbah sudah tinggal 5 menit aja ya. Roma pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 14 secara cepat. Ini makna dari Jumat Agung. Yuk kita mulai berubah yuk. Jangan cuma rayakan Jumat Agung, tapi kita nggak pernah memaknai. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, ini maknanya, baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya apa? Kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hukum Taurat harus digenapi, tidak bisa dibatalkan. Dan Kristus menggenapinya lewat kematiannya di atas kayu salib. Itu kasih karunia. Dan kita sekarang hidup di zaman kasih karunia. Artinya apa? Ada utang nyawa sama Tuhan. Apa arti kasih karunia? Kita tidak bisa merendahkan arti kasih karunia itu. Oh, karena Yesus sudah mati, kita bebas buat dosa. No, saudara. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-5 nanti di rumah, di sana ada perikop yang judulnya Yesus dan Hukum Taurat. Yesus berkata begini, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi dan tidak sama dengan ahli-ahli Taurat, kau tidak bisa masuk surga. Karena lebih berat hukum kasih karunia daripada hukum Taurat.
Yesus berkata, hukum Taurat bilang kalau engkau membunuh manusia, engkau akan masuk neraka. Tapi hukum kasih karunia bilang, siapapun yang membenci saudaranya atau sesamanya manusia, engkau adalah pembunuh manusia. Kasih karunia itu, Yesus itu. Kita belum bunuh, kita baru benci orang, kita sudah disebut pembunuh. Yesus bilang apa? Kalau hukum Taurat berkata apabila engkau menikah dengan perempuan lain, apabila engkau sudah menikah, engkau bersinah dengan wanita lain, engkau sudah bersinah. Tapi Yesus bilang, hukum kasih karunia, kau melihat perempuan di hatimu, engkau kepengen, engkau sudah bersinah. Lebih berat. Dan ingat Bapak Ibu, jangan, nah itu kalau saudara baca ke bawahnya, ada Yesus bilang, kalau matamu membuat engkau berdosa, lebih baik apa? Cungkil matamu. Karena lebih baik kau masuk neraka tanpa mata, daripada engkau utuh tubuhmu, anggotanya, tetapi utuh-utuh masuk ke dalam neraka. Serius, Tuhan ingetin ini, hukum kasih karunia. Kalau matamu bikin kau berdosa, cungkil. Kita masih berdosa setiap hari. Yes, saya percaya. Siapa yang tiap hari masih bikin dosa? Angkat tangan. Yang gak bikin dosa, angkat kaki. Kita semua masih bikin dosa. Tapi dosa yang tidak disengaja. Untuk itu ada darah pengampunan. Tapi kalau dosa yang disengaja, itu lain cerita. Engkau sengaja bermain-main dengan dosa, padahal engkau tahu Yesus sudah mati bagi dosamu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bilang kalau tanganmu bikin engkau berdosa, maka apa? Potong tanganmu. Kalau orang selingkuh terus, apanya yang dipotong? Saudara pikir sendiri. Lebih baik kau masuk surga tanpa anggota tubuhmu yang bikin engkau berdosa. Makanya ayat ini bilang, setelah engkau menerima kematian Kristus, dia mati cuma satu kali. Karena itu apa? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, dan bukan kepada setan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kelaliman. Kita punya anggota tubuh, mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Apakah kita sudah serahkan itu semua untuk kepentingan kerajaan Allah? Atau kita pakai anggota tubuh kita untuk hal-hal yang lain? Kemana engkau saudara setiap hari? Tuhan melihat hidup kita. Apa makna dari Jumat Agung? Pengorbanan duri yang tadi jadi mahkota ditancapkan di kepala Kristus. Apakah itu akan menjadi sia-sia? Mari kita berkata hari ini, tidak Tuhan, pengorbananmu tidak sia-sia karena kami mau berubah. Kami sudah dimerdekakan dari dosa dan kami tidak akan lagi bermain-main dengan dosa. Kami mau serius dengan Tuhan. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja, kita bisa marah, kita bisa sakit hati, kita bisa iri. Tapi dosa yang disengaja, engkau tahu bahwa itu dosa, tapi engkau terus melakukannya. Itu dosa saudara. Saya undang imam musik maju ke depan, mari kita renungkan hari ini. Mari kita merenung pengorbanan Kristus. Jumat Agung adalah waktu untuk kita merenungkan pengorbanan Kristus yang begitu berat. Saya selalu nangis kalau datang ke rumah Imam Kayafas. Lihat tahanan tempat Yesus ditahan di bawah tanah. Itu cuma bentuk badan, dia tidur di situ saudara, tidak cukup satu badan. Dia diturunkan di terowongan yang hanya cukup untuk satu orang. Tangannya diikat. Waktu diturunkan itu tulang-tulangnya bunyi semua, saya yakin. Karena bayangkan penderitaan, duri yang dipakai mahkota. Bagaimana kita memaknai pengorbanan Kristus? Apakah kita mau terus tinggal dalam dosa? Bagi Yesus, dia pandang dosa itu serius, karena engkau akan terpisah dari Allah. Dosa adalah kematian kekal. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia Kristus memberikan kita kesempatan. Mari bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan saudara.
Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mengizinkan kami boleh memperingati akan arti kematian-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kematian-Mu itu sesuatu yang luar biasa, karena itu ajar kami untuk terus membawa salib Kristus dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, saudara, saya percaya kita semua hari ini diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali mengingat akan arti dari kematian Kristus. Kita akan segera saja membuka firman Tuhan dari Matius 26. Injil Matius 26 ayat yang ke-36. Di sana judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Kita tahu ketika Yesus sebelum dia disalibkan, dia bergumul dengan begitu luar biasa, dan kita akan sama-sama belajar akan arti dari pergumulan dan penderitaan Kristus. Iya, di Taman Getsemani ayat 36 berkata begini: maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dari perikop yang sudah kita baca ini, kita melihat bagaimana pergumulan Yesus ketika dia hendak disalib. Bagi Kristus, dia datang ke dalam dunia itulah sebuah penderitaan, tetapi bagi kita kabar kedatangan Kristus itu adalah berita sukacita. Ya, ketika kita tahu bersama Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Jadi dia adalah 100% ada di dalam daging. Dia bisa merasakan kesakitan daging, dia punya keinginan daging, tetapi dia terbukti tidak hidup mengikuti keinginan daging. Ketika dia hendak disalibkan, malam sebelumnya dia bergumul di sebuah tempat yang namanya Getsemani. Saudara, di tempat itulah Yesus berulang-ulang kali berdoa. Dia menyuruh murid-muridnya untuk menunggunya sebentar. Lalu dia berdoa di sana. Dia bilang, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Yang pertama, saudara, peristiwa dari pengorbanan Kristus itu memberikan sebuah teladan bagi kita. Artinya apa? Kematian Kristus atau peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa di mana Kristus memberikan kita teladan bahwa dia harus nurut kepada keinginan roh dan bukan keinginan daging. Karena itu dia berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah.
Saudara, kematian Kristus memberikan kita sebuah teladan hari ini bahwa mari kita hidup sebagai pengikut Kristus. Jangan ikuti keinginan daging kita, tapi kita mau berjuang untuk mengikuti kehendak Roh. Karena Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, daging kita ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Tidak ada yang lain yang bisa membuat kita kehilangan keselamatan selain keinginan daging kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, saudara, karena itu mereka yang hidup di dalam daging, mereka pasti binasa dan tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sebab perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, dan rupa-rupa kejahatan. Barang siapa yang hidup menurut daging, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Karena itu Rasul Paulus memberikan kita juga sebuah teladan. Dia berkata, karena itu aku melatih dagingku sepenuhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak oleh Kristus karena perbuatan dagingku. Saudara, Jumat Agung, peristiwa kematian Kristus, Yesus memberikan kita semua teladan hari ini. Dia bilang, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, seringkali dalam pengiringan kita kepada Tuhan, berapa banyak kali kita memaksakan kehendak kita yang jadi. Berapa banyak kali kita memiliki keinginan-keinginan, tapi berapa banyak dari kita yang datang duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, biar kehendakmu saja yang terjadi dalam hidupku. Karena itu dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas hidupku di bumi seperti di sorga. Mari kita mau meneladani Kristus hari ini. Apa makna dari kematian Kristus? Yang pertama, dia mengalahkan keinginan dagingnya. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus mengikuti keinginan daging, maka tidak akan ada penyaliban, maka tidak akan ada pengorbanan, maka tidak pernah akan ada kematian, dan tidak akan ada pernah keselamatan bagi kita. Tapi karena Yesus menjatuhkan hukuman di dalam dagingnya, dan dia berusaha untuk mengikuti kehendak Rohnya, lalu dia taat kepada Bapa. Contoh yang pertama hari ini, teladan yang pertama adalah mari kita kalahkan keinginan daging kita, saudara. Melihat keadaan zaman yang sudah seperti ini, rasanya kematian di depan mata. Hari ini kita dengar sahabat meninggal. Saya besok dengar ada teman pendeta yang meninggal. Besok saya dengar ada keluarga yang meninggal. Besok saya dengar begitu banyak orang meninggal. Rasanya kematian berada di sekeliling kita dan berada sangat dekat. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari kalahkan keinginan daging. Supaya apa? Ketika satu saat Tuhan menjemput kita, kita ada di dalam keadaan yang siap sedia. Saudara yang terikat hari ini dengan kemarahan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, saudara yang terikat dengan kepahitan, dengan kenajisan, homoseksual, lesbian, dengan cinta uang atau apapun yang bersifat kedagingan, mari kita berdoa. Lewat pengorbanan Kristus hari ini kita belajar untuk mengalahkan semua kedagingan kita. Setelah itu dia kembali, saudara. Dia mendapati murid-muridnya sedang tertidur lagi. Dia berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Ya, karena roh itu penurut tapi daging lemah. Mari kita berjaga-jaga. Lalu Yesus balik lagi yang kedua kali. Kali ini doanya sudah agak berbeda, saudara. Dia tidak berkata, Bapa lalukan cawan ini, enggak. Tapi dia berkata, Bapa, jika harus aku meminumnya, ya biar kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mari minta kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Untuk bisa mengalami kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak ada lain caranya selain kita bersepakat dengan Tuhan. Artinya bersepakat itu apa? Berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Memang untuk bersepakat
sepakat dan melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tapi Yesus memberikan kita teladan hari ini. Dia berkata, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Sakit, saudara. Yesus pun memberikan sebuah teladan bahwa untuk mengalami penyalipan itu sakit. Ada daging yang harus dimatikan, ada pengorbanan, ada air mata, ada kesakitan yang begitu hebat. Saudara bisa bayangkan, Yesus tahu benar bahwa besok ketika dia akan disiksa, itu penyiksaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia sedang menjatuhkan kutuk maut atas daging. Dan dia tahu betapa beratnya itu. Tapi dia melakukannya. Kenapa? Karena Yesus tahu dia ada di dunia hanya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Saudara, kita hari ini ada di dunia untuk apa? Melihat hari-hari yang sedang terjadi, melihat waktu-waktu betapa kita tidak tahu virus corona ini akan sampai kapan. Kita tidak tahu akan ada penderitaan apa di depan. Ya, mari kita bertanya hari-hari ini, untuk apa waktu-waktu yang sisa di hidup kita? Apakah kita mau pakai untuk kepentingan kerajaan Allah, atau kita mau terus hidup di dalam dosa, atau kita mau terus hidup di dalam diperbudak oleh uang, atau kita mau terus hidup dengan egoisnya kita? Mari kita mengambil sebuah teladan hari ini. Yesus memberikan kita teladan untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Kita harus mutlak tunduk kepada kebenarannya. Hari ini sekalipun itu berat, saya mendengar beberapa orang yang menelpon kepada saya, Bu, berat bagi saya untuk keluar dari dosa ini. Saya seorang pelakor dan sudah punya anak, Bu. Dan sekarang saya masih hidup dengan suami orang. Tapi ketika saya mendengar khotbah Ibu, berat bagi saya, Bu, untuk melakukan semuanya. Tapi saya mau meninggalkan kehidupan lama saya, karena sampai saat ini saya itu tidak menikah, dan saya hanya tinggal bersama, dan dia juga masih bersama istrinya. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, Bu. Saya mau bertobat. Memang berat, Bu. Saya tidak tahu akan bagaimana hidup saya ke depan, tapi saya mau ambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya menerima telepon dari orang-orang yang berkata, Ibu, saya setiap hari marah, saya setiap hari ketakutan, tapi saya mau belajar melakukan firman. Saya mau belajar mengalahkan kedagingan saya, Bu. Saya mau berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Ibu, hari-hari ini bahkan saya belum melihat doa saya dijawab. Tapi saya mau tunduk kepada kehendak Bapa, Ibu. Saya percaya sekalipun saya mungkin tidak melihat sesuai yang saya harapkan, saya tetap mau bilang Tuhan itu baik, Bu, karena itulah kehendak Bapa supaya saya bersyukur. Saya menerima telepon dari orang-orang yang mengaku, Ibu, saya homo, Ibu, saya lesbian, tapi saya mau bayar harga untuk melakukan kehendak Bapa. Saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan saya mau bertobat, Bu, karena saya tahu ini adalah kebinasaan kekal bagi hidup saya. Saya bilang keluar. Hanya orang-orang yang mau membayar harga, hanya orang-orang yang siap menderita, yang akan bisa melakukan kehendak Bapa dan menerima mahkota kehidupan kekal. Selama kita kompromi dengan daging, selama kita tidak mau tunduk kepada kehendak Bapa, maka kita tidak akan pernah melihat kemuliaan itu. Kematian Kristus yang kedua memberikan kita teladan bahwa penderitaan itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kepada kehendak Bapa. Berbahagialah hari ini ketika engkau sedang menderita, mungkin engkau sedang dianiaya. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan selalu berharap kepadanya. Mari kita satukan hati kita, kita naikkan sebuah pujian. Mari saudara siapkan, bukan hanya menyiapkan roti di tangan dan anggur, tetapi mari kita menyiapkan hidup dan hati kita. Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati tubuh dan darah Kristus. Mari saudara, sebelum engkau memakan roti sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus,
Mari ingatlah jika ada sesuatu di hatimu atau hidupmu yang belum beres dan belum berkenan. Minta ampun kepada Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Tuhan ampuni segala apa yang sudah aku buat yang menyakitkan hatimu. Ampuni Tuhan atas segala kesalahanku. Ampuni atas segala ketidaktaatan kami kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala pemberontakan kami dalam pikiran, perkataan, bahkan seluruh perbuatan kami. Ampuni Bapa kalau sekiranya kami masih menyimpan kepahitan, dan hari ini kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau membereskan hidup dan hati kami di hadapan Tuhan sebelum menerima tubuh dan darah-Mu. Kami menghormati kekudusan-Mu ya Tuhan. Mari saudara, engkau yang sudah memegang roti di tangan kanan-Mu, mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami percaya roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami. Engkau yang sudah merasakan penderitaan atas tubuh-Mu Tuhan, dan tubuh ini akan menyatu dengan tubuh kami. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat anggur di tangan kami Tuhan. Anggur ini adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi setiap kami. Darah ini yang mengalir dalam hidup kami, menguduskan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, dan mematahkan kutuk atas hidup kami. Kami percaya darah ini yang menjadi tanda bagi kami, supaya maut tidak menguasai kami, bahkan murka Tuhan mundur daripada kami. Kami menghormati darah-Mu Tuhan. Ajar kami terus hidup di dalam pertobatan. Darah-Mu ini yang sudah menyucikan segala dosa-dosa kami, bahkan kutuk keturunan kami sudah diputuskan. Kami bersyukur buat darah-Mu. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat darah dan tubuh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu. Hari ini kami memperingati peristiwa kematian-Mu. Biar itu ada dalam hidup kami Bapa. Biar kami sungguh-sungguh menghormati pengorbanan darah yang sudah tercurah itu. Ku telah mati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sekalian membuka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah melakukan ibadah memperingati Jumat Agung kematian Kristus di atas kayu salib. Terima kasih buat semua berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati kesehatan,
Berkati bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan, wabah virus corona ini akan berlalu dan dihardik dari kehidupan kami dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, Engkau menarik murka-Mu atas bangsa ini. Tidak ada kematian massal, yang adalah pertobatan massal. Mari kita buka kedua tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan melakukan semua yang Kau lakukan dengan tanganmu berhasil. Bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.